banyak cabang, banyak huruf, banyak ini, banyak pertanyaan, banyak masalah. Jadi ini rukun yang keempat kita bahas kemarin. Jadi rukun yang keempat daripada rukun-rukun salat yaitu qiraatul Fatihah, membaca suratul Fatihah. Kemarin sudah kita bahas masalah tasydidnya, masalah sabdunya, panjang pendek jangan salah, huruf jangan salah. Terus sudah nama masalah nama setan yang ada di dalam Fatihah. Belum. Jadi di dalam suratul Fatihah itu 7 ayat itu ada 7 nama setan. 7 nama setan yang ada di dalam suratul Fatihah. Hati-hati kalau tunjuk namanya, ya. Tunjuk nama yang seluruh ada dalam Al-Quran itu nak tahu dulu artinya. Karena kejadian Pak di daerah di dusun dari Habib Hamid yang cerita, kalau tidak salah beliau pernah ngomong, beliau nak ceramah di dusun. Jadi alhasil nyingok spanduk kalau dusun sedekah besar-besaran, nyingok spanduk syukuran tasmiyah waktu ke nama anak Sianu bin Sianu. Nama anak itu Pak Jahanam. Nama Jahanam. Karena bapaknya ini pasti diselidiki waktu dengar ceramah tidak tuntas. Jadi ada kiai ceramah, kalau dah tunjuk nama anak, solat 2 rakaat, mencem habis solat, mencem menghadap kiblat, buka Quran. Sudah buka Quran, tunjuk mana yang ditunjuk, itu lanjut nama dengan anak. Dia mengebar ke situ, selesai, tidak ada tuntas, mungkin ngantuk atau apa. Sebenarnya kata jemaah, kalau seandainya nama itu bagus, pakai. Kalau tidak bagus, jangan. Nah, ujinya yang dihukumkan itu bagus kalau nanti. Jadi diganti sehari itulah nanti. Waktu acara tasmiyah turun ke spanduk ganti nama. Ya, untuk menulis sendiri. Nah, di dalam Fatihah ada 7 nama setan. Dari mulai Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada 2 nama setan di situ. Kalau yang benar itu kan Alhamdulillah. Nah, jangan salah, Dulalah. Dulalah itu nama setan. Dulalah. Ikut lagi Hirok. Kita tengok tulisan Fatihah itu Alhamdulillah. Alhamdulillah jadi Dulalah kan agak jauh. Alhamdulillahi tulisannya. Alhamdulillahi. Betul sih? Rabbil Alamin. Hi sama Rabb itu digabung ya. Hiro itu nama setan. Hiro. 1, 2, Dulalah, Hiro. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Artinya tak ada tahu takutnya mah ada tergambar. Oke, takut tak tergambar. Jadi Dulalah, Hiro, Hi, Alhamdulillahi. Tulisannya itu Hi. Nah, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, dia itu sampai potongan lafaz Jalalahi itu sama Rabb itu Hiro. Oleh Hiro itu nama setan. Hiro. Ar-Rahmanirrahim. Maliki
Kiau. Maliki, tulisannya itu Maliki, kap bawah, garis bawah. Yaumiddin, Kiyau. Kiyau itu apa? Kiyau. Ya, tiga. Bulala, hirab, kiyau. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada dua juga. Iyyaka na'budu. Kana itu 4. Kanas 5. Kana sama kanas. Nama setan. Tidak boleh dicek mana ingat. Kaf itu terpisah. Iyyaka terpisahkan. Na'budu nun ain. Ba'da na'budu. Dia digabungin. Kana ka iyyaka nasta'in. Kanas. Jadi dia itu potongan perkataan sampai ujung sampai pangkal. Itu nama setan. Hirab bulala, hirab kiyau. Kanas. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dua lagi. Ta'alai sama bi'alai. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tulisannya. Tapi dia digabung ta'alai. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bi'alai digabung. Itu nama setan tujuh. Hati-hati. Idulala, hirab, kiyau, kanas, ta'alai, bi'alai. Tujuh Fatihah. Itulah kalau ahli tajwid ngaji Bapak. Anda pernah dengar sikap orang ahli tajwid ngaji macam Fatihah? Dia pecah terpenggal bahasa ini kalimat-kalimatnya. Dia pecah terpenggal tapi tidak betul. Jika baca pula Ustaz ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi tidak terjedanya lama bacaan yang tidak. Itu baca ada perkata dengan ini. Tapi bagusnya kelebihan Allah sama dia. Baca di bawah kita belajar kan ya. Kita duduk di belajar bertahun-tahun. Dia penggalan perkata-perkata. Cuma paling tidak kalau kita ngaji tak pula nak dihirau ke. Jangan sampai kita ini wayang-wayang mikir kena setan aja kalau gabut kita baca. Jangan sampai tersebut nama setan dan timbul bingung deh. Jadi baca bela. Cuman balik yang tadi nama-nama itu kalaupun memang ada di dalam Al-Quran, tapi kalau tidak bagus jangan dipilih. Tambah lagi dijadikan nama muda, ya. Abdullah, Dul, panggil itu. Dan Dul aja gitu. Jangan sampai Dulala, jangan sampai Dulala. Jadi nama setan. Hirab, kiyau, kanas. Ta'ala bi'ala. Jadi kok nama setan. Dia dalam Fatihah. Kemudian berkaitan sama Fatihah, kita galak dengar dalam kalimat Maliki Yaumiddin. Boleh tak Ustaz? Ma itu dibaca pendek. Boleh. Untuk Fatihah. Ini ma-nya. Nah, ini pendek ma. Maliki Yaumiddin. Ada Maliki Yaumiddin. Boleh kalau ma-nya boleh panjang, boleh pendek. Ngapo artinya tidak jawab.
Maliki yaumiddin, pemilik negeri akhirat. Jadi sama kata orang. Bedanya ketika kita baca surat Wal Asri, ada namanya. Nah, Al-Ikhlas. Wal Asri. Al-Ikhlas, Al-Ikhlas. Bukan Wal Asri. Al-Ikhlas, Tad. Al-Ikhlas. Oh iya, Anas. Oh iya, Anas. Malikin Nas. Nah, bukan Wal Asri, Anas. Anas bukan An-Nasr. Al-Asr bukan. Al-Anas. Nah, ini banyak Malikin Nas. Banyak. Boleh baca pendek, tidak apa-apa. Malikin Nas, boleh. Oke, kita ulangi yang tadi. Paragraf besar ini nah. Dulillah kan? Nah, jadi dulala, oke lah itu kita ngerti. Nah, hi-rob. Ini kan bisa rob. Alhamdulillahi rob bil. Hi ini digabung sama rob. Hirob. Kok nama saya tanda pandangan ada. Dulala hirob. Kiau. Ini nah, Kiau. Harusnya maliki stop yaumiddin. Dia terpenggal kan. Tapi ini disambung. 3. Kanas 5. An-ta'alaihim ta'alai. Dia ujung kata ini diketemukannya sama ujung kata ini. Ta'alai. Bi'alai 7 nama saya tadi. Nah, Malikin Nas boleh baca panjang, boleh baca pendek. Untuk Fatihah beda sama surat An-Nas. Surat An-Nas paling ujung. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, dengar Malikin Nas. Pendek. Kita nih kadang bapak anak jadi perhatiannya. Budak kita ini giliran balik sekolah, giliran hafalan, emak ini kadang dipanjangnya. Padahal gak kati riwayat yang membolehkannya untuk panjang. Beda sama Fatihah. Fatihah itu boleh panjang, boleh pendek. Maliki yaumiddin. Tapi kalau Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, salah. Emaknya tidak panjang, emaknya pendek. Tapi kalau maliki yaumiddin, boleh kalau. Tapi untuk ini tidak baca. Anas tidak baca. Artinya juga beda. Kalau dia Malikin Nas, raja segala manusia. Padahal itu Allah itu bukan raja, tapi Tuhan segala manusia. Kalau Malikin Nas, pemilik segala manusia. Benar? Kita milik Allah. Ya. Itu masalah Fatihah. Jadi kalau suratul Fatihah 7 ayat ini yang tadi kita belajar masalah rukun salat, ini satu rukun muqaddad harus diperhatikan. Karena ini rukun qauli, ini rukun ucapan, tidak baca sekedar kita. Belajar, anak tunjuk tahu, sering dia anak dapat tunjuk tahu di mana tempat anak tunjuk tahu. Ukuran kita ini yang memang masih banyak kurang. Jangan malu kita untuk belajar.
Jangan segan kita untuk belajar. Biar bareng sama budak-budak juga tidak apa-apa. Selagi kita belajar, ada kesalahan dalam diri kita, masih ada maafnya, masih ada maafunya untuk dimaafkan. Tapi kita ngerasa cukup dengan apa yang ada, dan kita dewek tahu kita ni banyak kurang, banyak salah. Kita tidak baca nilai momen, tapi kita baca mengetahui keadaan kita ni mana. Kita nilai keadaan kita, sadari bahawa memang kita ini sangat minim masalah ilmu, tambah lagi urusan membaca. Tidak pula nak berlagu, tidak nak berirama. Yang penting hurufnya benar, panjang pendek benar. Jadilah huruf benar, panjang pendek benar. Tasdidnya diperhatikan. Sudah? Tidak ada pula nak kita nak irama, tidak usah. Kita tahu keadaan diri kita. Anda ni Pak, dari dulu banyak ada ngomong nak ngajak belajar ngaji irama, ngaji lagu. Anda ni Bapak suara pun tidak hijau. Suara ni bukan suara yang lantang, bukan suara yang nafas panjang. Kalau kori-kori itu Allah yang lebih nafas yang panjang, suaranya bagus. Cuma kita nyadari ya sudah menggali batas inilah. Yang penting belajar ilmu tajwid, panjang pendek tahu, hurufnya juga tahu, tasdidnya juga tahu, nah jadi baik. Tapi belajar dulu ada kitab tajwid kecil. Kalau kami TPA dulu ada Iqra 1 sampai Iqra 6. Tamat Iqra 6 belum dulu naik Quran. Oh kami dulu belum naik Quran. Kalau belajar ngaji dulu Iqra 1, 2, 3, 4, 5, 6 selesai. Selesai Iqra 6 ada kitab sikok lagi, ilmu tajwid. Belajar ngaji dulu. Selesai ilmu tajwid belajar, baru naik Quran. Mak ini lagi Pak, budak-budak belajar ngaji, mesti masih kecil-kecil omongan belajar ngaji. Ketika dia sudah SMP, mulai hilang Pak yang belajar ngaji itu. Mulai hilang. Anda perhatikan budak di tempat kami sana, di Masjid Al-Ansar, galak belakang sama guru ngaji. SD itu masih gagap sama-sama. Budak-budak ni belajar ngaji, gagap. Datang kami ngomongan datang belajar. Sudah, ngasa sudah baca ngaji, sudah Quran. Mak ini lagi Pak, anda bingung juga. Alang kegancang budak ni Quran perasaan. Cepat ni kan. Kalau kami belajar dulu Iqra 1 sampai Iqra 6, anak alhamdulillah tautan pernah belajar. Iqra sudah pernah belajar. Tautan yang alif di atas alif sudah. Alif bawah i, alif depan ku a itu sudah. Iqra 1 sampai 6 sudah belajar. Nak ke Quran tu tidak gampang. Nak ulang halaman selanjutnya tidak gampang. Masih ada salah huruf, masih ada salah panjang pendek. Kaget ulang lagi. Kalau ustazah zaman dulu, ustazah zaman dulu, ustaz zaman dulu. Tapi guru anak ngaji kantik lana Pak, tino sikok cemalan. Akhirnya tino. Itu ni sedikit. Anak pernah sekali ni ngomong TPA. Gaso tu nak kumagai ada cuma kesian guru ngaji. Misal sikok 2, 3, 4 ngaji. Dia dewean sini. Yang mana yang nanti dengar sini? 4 ikut yang ngaji. Yang nanti dengar tu yang mana? Dari 4 ikut ini. Apa kupingnya ni banyak? Anak dengar lagi pening mak dari jauh. Ada sikot TPA pun nama serbai dengan aku. Datang gitu. Tengok gurunya ngajar. Pergi ke modal mai ni ngajar. Kalau dulu sikok ada sikoknya, jadi tahu dia benar salahnya. Ini 4 ngaji baru kan? Baru kan ngaji. Nak kemarai tempat pun salah kita dah.
yang berlalu. Jadi kok memang mak ini apa? Iya mak ini. Oh, udah ya. Lain kalau kita dua sikap kanan sikap. Anak di rumah aku tu dua orang. Yang besar sama yang kecil. Mengajar ngaji mana baca kalau walaupun sikap ini Iqra, sikap ini Quran. Kita berarti ke Quran. Yang ini tak terberarti. Kita berarti ke yang ini. Yang Quran ni tak terjenguk. Dua orang. Tambah lagi 4 ikut tu. Jadi maksud anak jangan ada rasa malu untuk diri kita ni untuk belajar. Biar kita sama-sama ibadat ini benar. Karena belajar fikih ni Bapak beda sama belajar tauhid, belajar ilmu ketuhanan tu beda. Kalau belajar ilmu ketuhanan, belajar ilmu tauhid itu merasa kita cuma nyampe tergantung pribadi masing-masing mana. Tapi kalau belajar fikih, dia nak benar. Tidak baca juga Pak, kita sudah Allah tahu. Allah tahu kekurangan aku. Yang mentahu kurang belajar. Memang Allah tahu kurang kita. Memang Allah tahu kealfaan kita. Allah tahu keterbatasan kita. Tetapi kalau seandainya ada waktu, ada kesempatan, tetapi kita dah galak, itu salah siapa lagi? Salah kita. Kalau nak balik ke tauhid sudah selesai Pak. Masalah fikih ni kalau belajar tauhid selesai. Lewat galau. Allah tahu. Allah Maha Kuasa. Allah itu sudah selesai. Tak usah belajar lagi ngaji. Ya. Jadi kita ni sudah anak wanti-wanti kan dari awal tu kita belajar fikih, belajar masalah syariat. Tidak cuma cukup syariat. Kita juga harus ada fondasi hakikat. Tetapi belajar hakikat juga tidak harus selalu melulu melupakan syariat. Tidak boleh. Belajar ketuhanan sampai maha tidak solat lagi. Belajar masalah tauhid setinggi langit. Bahasa sampai kadang maha tidak sebaikan dengan wong, tidak seteguran dengan wong, musuh wong, hati-hati wong. Di mana belajar? Tauhid, fikih, tasawuf. Tauhid ketuhanan kita, fikih ibadat kita, tata cara, tasawuf akhlak kita kepada Allah dan kepada sesama manusia. Juga belajar dengan fikih. Setelah kadang ada tempat tu sikap ajar fikih, sikap ajar tauhid dan tasawuf. Biasa digabung tauhid dengan tasawuf ni aja. Fikih lah. Okay, jadi balik ke Fatihah tadi. Kita kalau memang ada kesempatan, ada waktu dan jangan pula nak tunggu ada waktu. Kalau baca kata Ustaz Syukri kalau mau luangkan waktu kita. Luangkan waktu kita untuk hal-hal yang baik, yang memang berguna untuk kita. Karena hidup kita ini Bapak hadirin sekalian tidak cuma sebatas dunia ini. Hidup perjalanan kita ini masih banyak. Kita nak ngawal apa? Amal ibadat yang nak kita gawa. Amal ibadat yang nak kita gawa ini kalau benar memang, kalau amal ibadatnya benar, ngawak solat, ngawak puasa, ngawak ngaji Quran, ngawak zikir, ngawak salawat, ngawak ini, ngawak itu, benar, dia dibekal. Tapi kalau tidak benar, hati-hati. Fakullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Dalam kitab Zubatnya itu, siapa yang ibadat tak kata ilmu, ini hati-hati. Ini peringatan buat kita. Siapa yang ibadat tak kata ilmu, mardudatun la tuqbal, tertolak dan tidak diterima amal ibadah. Jadi hati-hati. Mikir kita masing-masing. Kalau memang ada kesempatan, ada apa, luangkan waktu kita untuk belajar. Sehari
pula kita nak tinggi belajarnya itu dah. Penting hurufnya benar, panjang pendek benar, tasdidnya benar, sudah jadi deh. Kita nak jadi COVID, kita jangan tambah lagi umur lagi SMP lagi ini deh. Lagi nafas bala mondo yang daripada majunya. Iya, gila habis, nafas lah tengah-tengah. Sekali dua tagi-tagi ngaji lagu salah mamang. Mengas. Itu masalah surah Al-Fatihah. Melanjutkan daripada rukun-rukun salat yang selanjutnya. Itu yang dari keempat. Rukun salat yang kelima, al-khamisu ar-ruku'. Rukun salat yang kelima itu rukuk. Rukuk ini Bapak hadirin sekalian, bahasa sederhananya, Taufik dulu pernah ngomong, selain dari tegak, yolalah rukuk. Maksudnya itu agak nunduk dikit itu yolalah rukuk. Tetapi ada nilai-nilai kesempurnaan di dalam rukuk. Rukuk ini untuk sikap sempurna rukuk dalam kitab Fathul Qarib kalau tidak salah, kalau diinjak papan misalnya, papan sekeping, dia lurus. Ini untuk sempurnanya. Kita ni badan kita ni lain-lain, mampu kita ni lain-lain. Tidak baca nak lurusnya tidak. Itulah mampuan awal tadi ngomong, lain dari tegak ialah ruku. Allah Akbar. Sakit pinggang. Nah, sudah ialah lagu. Makzur dia ni uzur. Tanggatannya ini nah, kedengkul ini nah, kedengkul tangan kita nih kedengkul. Nah, cuma tidak kuat lagi Pak. Kalau dulu masih bujang, masih baca dulu, baca, cuma tidak lama. Dulu kami prakteknya waktu di 9 LM, tegak kalau besar. Sikok-sikok, lemak badan masih bagus. Malah banyak isi lagi kolesterol ini kan agak payah. Set, ini jangan lupa lagi. Ini dulu masih tak gemuknya. Inilah kamu dikit kenceng main inilah sakit ya. Terus, kadang ini sudah. Cuman tanggapan kita tuh inilah. Kedengkul, kedengkul. Kalau dulu ngawas kacau, tengok, kurangnya dikit, sedikit. Cuman kita ni Allah jadikan lain-lain. Tapi sanggatannya itulah kedengkul. Yang ditakutkan salah itu Bapak, ketika tangan ini melebihi dari dengkul. Ada buku? Aduh. Ngapa ditakutkan dia jadi salah? Ini nih kakek takut buah ke belakang. Datang. Kan ada kiblat. Nah, ditakutkan untuk mengubah arah kiblat. Ditakutkan. Hampir bawah sini. Gaul pulau kan. Bergaul pulau kaki. Kita ni banyaklah SMP lah tu, biasanya agak tak payah nak tu. Tapi usahakan ini didengkur, perlu masih baca. Kalau masih pinggang ni masih waras, mulai sudah lah ini Lain dari tegak, ialah ruku. Itu kunci. Lain dari tegak, ialah ruku. Tapi untuk sikap kesempurnaan tetap.
lurus. Kalau diinjak papan, tidak Pak ini, lurus. Tak apa-apa agama yang dikhawatirkan itu agak menggigit. Dikhawatirkan, walaupun memang pendapat ini dah tamat tidak kuat. Itu ngepe gitu lain ngepe. Nah, rukun ini Bapak hadirin sekalian, salah satu rukun yang ada tomak nina di dalamnya. Itu rukun selanjutnya, tomak nina di dalam rukun. Apa arti tomak nina? Berhenti sejenak sekedar bacaan subhanallah. Itu tomak nina. Jadi ketika rukuk itu harus ada yang mantap sekedar bacaan subhanallah. Itu tadi dia omongkan. Rukuk yang ngepek gitu. Mantap. Takutnya dia hilang tumanina. Allah. Nah, ya Allah. Ngapalah nak ngepek ni? Ada pengen kamera. Mantap kan dia? Allah. Nah, bisa pinggang tadi sakit juga dikit ya sudah. Inilah Pak, kalau melurus itu nak kuat ini, ya. Kalau misalnya nak lurus ini nak kuat cadat. Kalau itu tidak tahan lama, tidak tahan lama. Kalau budak masih kecil badan kurus lemah, kita agak tua ini, agak payah. Tambah lah punya simpen ada tak? Ya, tambah payah nak lurus sempurna. Ya. Tomak nina biqadarin subhanallah. Sekedar dengan bacaan subhanallah jadilah. Dengan sekedar bacaan subhanallah. Allahu akbar. Bentar. Nah, maksud sami Allahu liman hamidah. Kaget kita ngomong bacaan kaget. Bacaan itu urusan perkara sunnah. Kaget kita bahas. Tapi rukuk itu lain dari tegak yang rukuk, tapi sempurnanya lurus belakangnya. Kalau diinjak papan dia lurus. Yang lebih afdal lagi ini lurus, bentuk segitiga sama segitiga siku-siku. Nah, lurus. Ya, lurus kalau ini sikap sempurnanya. Dan kita manusia ini lain-lain, ya. Kita manusia ini lain-lain. Allah jadikan ada yang sakit, ada yang mah ini, ada yang mah ini. Jadi mana yang kita baca untuk kita gawikan semampu kita. Karena apa dalam kaidah untuk melakukan ibadat ini, untuk ibadat itu wajib kaifiatnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah dalam keadaan yang kita tidak lebih semaksimal semampu kita. Tapi kalau meninggalkan maksiat tidak baca semampu kita. Ya, kaidahnya ingat. Kalau ibadat gawe baik sesuai tuntunan syariat. Misal salat, kan anak ngomong tidak baca tegak dulu. Tak baca duduk berbaring, tak baca berbaring terlentang. Masih ada semampu kita ini untuk ibadah. Tapi kalau untuk maksiat tidak baca semampu kita. Mana nak jelaskan waktu itu? Minum bir, mabuk, maksiat, melakukan perbuatan dosa. Aku Ustaz, alamunnya tidak minum bir. Biasa dulu bawa botol sah. Boleh tak ini cerita segelas tu? Meninggalkan maksiat tidak baca semampu kita. Kalau segelas tu tak mampu aku Ustaz. Biar tidak mampu haram hukum. Ya? Kau ineng. Bagi 2, bagi 4. Bagi 2. Berapa kira Ustaz? Bagi 2 Ustaz. Hah? 5 bagi 2. 5 bagi 2. Iya, baru ni 5 bagi 2. Pengalaman. Berapa kira? Ya, ada mabuk ni yang paling agak dikit. Tidak baca.
Kalau untuk maksiat tidak pacak semampu kita mana boleh. Tapi kalau untuk ibadah, tak bau. Pokok tadi tak pacak sempurna, semampu kita mana pacak. Tak pacak tegak duduk, tak pacak duduk berbaring, kan